sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan manajemen di lembaga pendidikan anak usia dini telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan anak usia dini. Tujuan evaluasi manajemen PAUD 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Memperkuat tata kelola melalui proses evaluasi. Pengelola PAUD dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya, sehingga tata kelola PAUD menjadi lebih efektif dan efisien. 3. Mendorong perkembangan anak. Dengan mengevaluasi proses pembelajaran dan program yang diterapkan, pengelola PAUD dapat memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, para pemangku kepentingan seperti orang tua dapat mengetahui kinerja PAUD dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ruang lingkup evaluasi manajemen PAUD. 1. Aspek kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mencakup kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak, metode pembelajaran yang diterapkan, dan capaian pembelajaran anak. 2. Aspek sarana dan prasarana. Evaluasi mencakup ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana, seperti gedung, ruang kelas, dan alat peraga untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak. 3. Aspek SDM dan tenaga pendidik. Evaluasi meliputi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, motivasi dan kinerja guru, serta sistem rekrutmen dan pengembangan profesional guru. Metode yang sering digunakan dalam evaluasi manajemen PAUD antara lain yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Kuesioner, 4. Studi dokumen, 5. Focus group discussion. Prinsip evaluasi manajemen. 1. Objektivitas, 2. Keterbukaan, 3. Berkelanjutan, 4. Berbasis bukti, 5. Kolabor. Peran pemangku kepentingan dalam evaluasi manajemen PAUD. 1. Kepala sekolah atau manajer PAUD, 2. Guru dan tenaga pendidik, 3. Orang tua, 4. Pemerintah dan pengawas pendidikan. Indikator keberhasilan evaluasi manajemen PAUD. 1. Kualitas pembelajaran, kinerja tenaga pendidik, fasilitas yang tersedia, serta efektivitas manajemen keuangan. 2. Pencapaian perkembangan anak, di mana evaluasi harus melihat bagaimana perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak-anak sesuai dengan tahap pengembangannya. 3. Tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan yang diberikan, karena hal ini mencerminkan kualitas interaksi antara PAUD dan komunitas yang dilayaninya. Tantangan dan kendala dalam evaluasi manajemen PAUD. 1. Kurangnya data yang valid dan akurat. 2. Sumber daya manusia yang terbatas. 3. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. 4. Keterbatasan anggaran. Kesimpulan tentang evaluasi manajemen PAUD adalah bahwa proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan lembaga berjalan secara efektif dan sesuai standar. Evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek utama seperti kualitas pengajaran, manajemen sumber daya, fasilitas, serta keuangan. Dengan evaluasi yang baik, lembaga PAUD dapat menilai apakah tujuan pendidikan telah tercapai dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.